Pokoknya sebulan kita lihat kalau betul-betul sudah diminum. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk pembelian susu bagi anak stunting. Bantuan ini ditekankan harus diawasi ketat oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas, agar benar-benar diminum oleh anak yang membutuhkan dan tidak salah sasaran. Bupati Lombok Barat, Haji Lalu Ahmad Zaini menegaskan, setiap puskesmas wajib memastikan susu diminum langsung oleh anak stunting dengan melibatkan bidan serta petugas di tingkat dusun. Mereka diminta melaporkan perkembangan anak secara rutin melalui grup WhatsApp. Bupati menambahkan, efek pemberian susu akan terlihat dalam 2 hingga 3 bulan. Jika anak enggan minum susu, harus ada cara bahkan upaya khusus agar nutrisi tetap masuk. Sementara itu, Wakil Bupati Hajah Nurul Adha menyampaikan jumlah stunting di Lombok Barat mencapai 9,4% atau lebih dari 4.500 anak. Fokus penanganan bantuan susu diberikan kepada 1.266 anak usia 0 sampai 2 tahun. Menurutnya, anggaran 3 miliar rupiah belum mencukupi untuk menuntaskan permasalahan stunting. Dari hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan penyebab stunting bukan hanya faktor gizi, tetapi juga penyakit bawaan sejak lahir maupun kondisi kesehatan tertentu, seperti TBC. Karena itu sebagian anak perlu dirujuk ke rumah sakit. Selain pengawasan di Puskesmas dan Posyandu, pihak kecamatan juga menerapkan kearifan lokal, yakni kegiatan makan bersama atau berayan, untuk memastikan makanan benar-benar dikonsumsi anak stunting, bukan oleh anggota keluarga lainnya. Dengan pengawasan ketat dari semua pihak, Pemkab Lombok Barat menargetkan angka stunting bisa ditekan hingga 4%. Stunting tadi dan bagaimana agar evaluasinya tetap berjalan Pak? Ya kan tadi saya turun evaluasi. Sekarang saya pakai pendampingan dokter anak. Dokter anak ini keputusannya adalah untuk ibu dan bayi itu harus diberikan susu. Cuma saya tidak cukup dengan itu. Meminta kepada seluruh puskesmas memastikan bahwa susunya itu betul-betul diminum. Pengawasan. Itu yang jadi masalah. Jadi dia nanti punya grup WA, bidan, terus yang bertanggung jawab di desa itu kan satu desa, umpama kayak di sini kan pasti ada bidan desanya. Nanti per dusun juga ada penanggung jawabnya. Dusun itu yang harus melaporkan setiap hari bahwa susu itu sudah pastikan diminum. Karena membuat program apapun terus kalau tidak diminum ya nggak akan pernah selesai. Karena yang harus gizinya yang harus naik, yang harus diberikan. Jangan sampai tidak sampai sasaran juga Pak. Itu makanya kan saya sebelum Bapak berpikir saya sudah lakukan. Iya. Itu efeknya akan terasa katanya dokter spesialisnya seminggu atau 2 minggu. Pokoknya sebulan kita lihat kalau betul-betul sudah diminum. Kan tidak mungkin masa terus anak umpama dia tidak mau diminum susunya ya harus dipaksa karena itu kan nutrisi. Ya kan? Pak Bupati nih terkait terutama peran kecamatan dalam konteks pengawasan program Pak Bupati lah. Mengamankan gitu. Seperti apa dalam hal ini stunting Pak? Baik, kalau kami di kecamatan itu selalu berpedoman pada apa yang dibijaksanai Pak Bupati. Misalnya dalam pemberian bantuan itu harus tepat sasaran dan harus mendapat pengawasan. Jadi kalau terkait stunting ini bukan akibatnya yang dilihat, tetapi selesaikan penyebabnya. Karena stunting ini penyebabnya banyak faktor, salah satunya ekonomi. Jika ekonomi masyarakat itu bagus, maka dia akan memberikan suplai nutrisi yang bagus kepada anak-anaknya, sehingga stunting tidak akan terjadi. Lalu yang kedua memang ada faktor kesehatan, seperti penyakit bawaan. Jika sudah terdeteksi orang tua anak mengalami TBC misalnya, ya TBC-nya diselesaikan supaya nanti jangan menular ke anak-anaknya. Dia tetap mendapat pengawasan untuk diberikan treatment yang tepat. Artinya bahwa stunting ini harus diselesaikan penyebabnya dulu. Ya. Itu tadi dari arahan Pak Bupati. Lalu yang selanjutnya kami di kecamatan harus mendorong desa-desa untuk melakukan pendataan yang bagus. Database-nya harus jelas. Jadi kepada siapa bantuan itu diberikan, kepada siapa PMT itu akan diberikan, lalu diawasi dengan baik. Karena banyak misalnya anak-anak diberikan PMT, jangan sampai dia bukan anaknya yang makan, tapi orang lain yang makan. Pastikan bahwa apa yang diberikan misalnya susu, telur itu dikonsumsi oleh anak yang stunting. Nah, itu yang diinginkan Pak Bupati. Jadi pengawasan dari kami. Selain dari pendataan yang harus betul-betul memenuhi standar satu data Indonesia. Artinya kecamatan sudah ada langkah-langkah Pak dalam hal ini Kalau terkait dengan pengawasan
pengawasan stunting kami selalu lakukan bersama dengan tim. Pernah kami memprogramkan ketika ada PMT, kami lakukan teknis yang lokal, yang di masyarakat kita, tradisi kita seperti berayan. Jadi begitu kami berikan PMT kepada anak-anak yang stunting, itu anak-anak makannya sambil berayan, tidak dibawa pulang. Yang dibawa pulang begibung itu lah. Ya, begibung atau berayan. Itu yang belum diolah seperti telur dan sebagainya. Tetapi telur yang dibawa pulang itu kami minta kepada kader untuk lakukan pengawasan, dan alhamdulillah di Kecamatan Kediri seperti itu pola yang kami lakukan sesuai dengan keinginan Pak Bupati. Kan sekarang polanya Pak Bupati menekankan pakai susu. Ya. Nah ini harus dipastikan juga diterima oleh penerima manfaat stunting ini. Betul. Program susu yang akan diberikan ini sama seperti program yang lain. Artinya dipastikan bahwa yang mendapatkan bantuan ya anak-anak yang stunting. Lalu yang mengkonsumsi ya anak-anak yang stunting. Artinya begitu diberikan ya sudah anak-anak itu yang minum, jangan sampai orang lain yang akan meminum susu tersebut. Dan program ini harus tepat sasaran supaya kita bisa capai apa yang diinginkan oleh Pak Bupati bersama Ibu Wabub, itu di angka 4%. Di angka itu ya. Ya. Di Kediri berapa Pak? Kalau sementara ini di Kediri ada pada angka 9,8. Oh rendah berarti, di bawah 10% ya.